Waktu itu saya cuma modal 2 kolam dan itu tebarannya juga tidak banyak. Awalnya saya hanya menebar 1000, tetapi seiring berjalannya waktu, di Sidokarto Fish ini terdapat kolam lele sebanyak 40 dan kolam nilanya sebanyak 50-an. Jadi setiap kolam ini saya isi 5.000. Hasil produksinya per bulan itu sekitar 200-300 ribuan ekor. Perkenalkan, nama saya Yuriko Maulana, biasa dipanggil Riko. Saya selaku owner dari Sidokarto Fish yang bergerak di bidang perikanan, terletak di Kecamatan Godian, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sidokarto Fish ini berdiri dari tahun 2013, teman-teman. Sering berjalannya waktu, Sidokarto Fish ini mulai mengembangkan beberapa segmen, yaitu segmen pembibitan, lele konsumsi, dan nila konsumsi. Memang konsumsi akan ikan air tawar di Yogyakarta ini memang terus meningkat. Segmen ikan air tawar di Jogja ini yang paling populer adalah nila dan ikan lele. Karena kedua segmen ini yang saya rasa luas pangsa pasarnya. Kalangan atas bisa membeli, menengah juga bisa membeli, bahkan kalangan bawah pun juga bisa membeli. Waktu itu saya cuma modal 2 kolam dan itu tebarannya juga tidak banyak. Awalnya saya hanya menebar 1000 atau 2000 ekor pada saat itu. Karena saya juga harus mempelajari dulu nih karakteristik setiap ikan. Dulu awalnya saya masih membeli bibit dari tempat lain dan akhirnya setelah proses pembesaran ini saya rasa udah cukup, baru saya beralih ke pembibitan sendiri. Artinya saya menciptakan bibit sendiri untuk saya pergunakan sendiri dan sebagainya saya jual. Jadi di Sidokarto Fish ini saya membibitkan jenis lele mutiara karena itu adalah strain terbaru dan itu memiliki keunggulan ketimbang strain-strain lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa mutiara ini mengambil sifat-sifat unggulan dari sangkuriang atau versi sebelumnya. Di Sidokarto Fish ini terdapat kolam lele sebanyak kurang lebih 40 dan kolam nilanya sebanyak 50-an. Dan setiap kolam pun berbeda-beda sistemnya. Ini lele, ini sistemnya sistem air kocor, dengan nila yang sistem air ada penambahan teknologi di situ yang nantinya akan kita bahas. Untuk ikan lele ini karena ini masih bibit, jadi setiap kolam ini saya isi 5.000. Kurang lebih hasil produksinya per bulan itu sekitar 200-300 ribuan ekor. Tentunya dalam proses penebaran itu ada step by stepnya yang harus kita lalui, teman-teman. Untuk proses awalnya standar, biasanya kita harus mematangkan air terlebih dahulu atau kita mengendapkan air terlebih dahulu. Nah, proses-proses tersebut yang harus kita jalani supaya apa? Meminimalisir kematian dari bibit yang akan kita tebar nantinya. Biasanya proses untuk pengendapan air itu memerlukan garam, setelah itu E4. Habis itu kita tunggu 3-5 hari baru bibit masuk. Biasanya saya menebar bibit di ukuran 57. Jadi setelah saya proses pembibitan, nantinya akan saya besarkan dulu sampai ukuran 57. Sisanya akan saya besarkan sendiri dan sisanya lagi akan saya jual. Jadi ada rantai yang harus saya jalani setelah saya melakukan proses pembibitan ini. Karena tadi segmen di Sidokarto Fish ini mengambil segmen pembibitannya. Artinya itu nanti akan diteruskan ke petani pembesaran. Jadi kalau misalnya kita ingin merasakan manfaat dari budidaya ikan, itu paling tidak kita harus memiliki setidaknya 5 kolam.
Karena dari 5 kolam tersebut nantinya akan terjadi rotasi. Setelah rotasi itu jadi, maka kita bisa panen misalnya seminggu sekali, seperti itu. Nah, tebarannya pun juga disesuaikan dengan kolam yang teman-teman miliki. Misalnya kolam diameter 3, kita bisa isi 2.500. Artinya kan itu bisa mencapai 250 kilo. Itu tinggal dikalikan 5. Ketika kita berbudidaya, teman-teman, memang faktor bibit ini adalah faktor yang sangat krusial. Maka dari itu kita harus selektif terhadap bibit yang akan kita beli nantinya. Saya ambil contoh ketika bibit ini rata, atau dalam artian ukurannya itu hampir sama setiap populasi, maka bisa kita pastikan bahwa nanti ketika dia panen itu ukurannya juga akan rata. Tetapi berbeda halnya ketika bibit yang akan kita beli itu ukurannya terlampau jauh satu dengan yang lainnya, maka hal itu yang akan memicu pertumbuhan ikan tidak sama rata. Maka dari itu, biasanya ketika ikan itu ukurannya itu kurang rata, itu akan menimbulkan efek kanibal, atau yang lebih besar itu akan memakan yang lebih kecil. Ketika ukuran ikan ini sama, itu efek kanibal akan bisa kita minimalkan, atau kita bisa minimalisir. Jadi memang lele ini dia stigma masyarakat. Oh, lele itu makannya kotoran aja bisa. Setelah itu bangkai-bangkaian aja bisa. Gitu. Tapi balik lagi, itu adalah kebijakan dari setiap petani gitu loh. Karena di Sidokartofish ini saya berkomitmen, saya menggunakan pakan full pellet, teman-teman. Saya itu seperti mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena apa? Nantinya produk yang akan saya jual ini akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Maka dari itu saya sudah berkomitmen untuk menggunakan pakan full pellet. Banyak dari teman-teman yang datang ke sini mengeluhkan kalau pakan full pellet itu untungnya tipis atau bahkan rugi. Nah, dari teman-teman yang datang ke sini ternyata setelah kita breakdown tidak menggunakan porsi pakan aktual. Artinya, mungkin saya terjadi overfeeding atau kelebihan pakan. Dan itu yang menjadi penyebab utama para pembudidaya pemula itu mengeluhkan, budidaya lele itu untungnya tipis, budidaya lele itu rugi. Nah, karena faktor itu tadi, karena faktor si pembudidaya ini tidak menghitung porsi pakan yang harus diberikan untuk ikannya. Untuk menghitung porsi pakan, maka kita harus melakukan penyempelingan terlebih dahulu. Artinya sekilo ini sudah isi berapa. Setelah itu kita akan mendapatkan bobot biomasa ikannya. Dari bobot biomasa ikannya itu kita tinggal dikalikan 3%. Teman-teman mungkin juga banyak yang tidak tahu akan perhitungan porsi pakan itu, tetapi hal ini penting dan sangat krusial, teman-teman. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa pencernaan lele itu sederhana sebenarnya. Mau kita ngasih makan sampai 100 kilo pun, nanti yang akan terserap pun hanya 3% gitu. Dan itu nanti kelebihannya akan membuat ikan itu hal terburuknya adalah mati massal kalau kita overfeeding. Dalam perikanan ini sebenarnya kita mengelola air ya. Jadi pada dasarnya kita mengelola air sebaik mungkin. Agar apa? Agar ikan yang kita budidayakan itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan masanya. Maka dari itu, ketika kita berbudidaya ikan, kita tidak serta-merta free maintenance, atau kita tidak serta-merta tidak mengganti air sama sekali, terutama lele. Jadi untuk khusus kolam lele ini saya memang full menggunakan air sumur karena saya menghindari adanya kontaminan atau campuran-campuran pestisida atau dan lain sebagainya yang itu sangat merugikan ikan yang kita budidaya. Nah, ini adalah kolam lele yang saya menggunakan full air sumur. Ini diambil dari tandon dan akhirnya saya alirkan ke kolam-kolam. Dan ini nanti ketika air itu dibuang, ini akan masuk ke kolam nila dan akhirnya akan terbawa sampai ke jalur irigasinya lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa teknologi perikanan itu makin kesini memang perkembangannya makin besar, teman-teman. Saya ambil contoh seperti ini, yang pompa yang saya gunakan sebagai pengganti kincir air. Kita bisa menyetel voltasenya, atau kita bisa menggunakan daya 10%, 20%, 30%. Ujung-ujungnya apa? Kita akan mengefisiensikan power dari listrik itu tadi. Penggunaan listrik, konsumsi listrik. Seperti ini kita bisa setel. Ketika kita kurangi, maka pompanya akan melemah. Ketika kita besarkan, nanti pompanya akan membesar sendiri.
Menurut saya pribadi, ketika kita berbisnis di segmen perikanan atau pertanian, kelebihannya adalah bisnis ini relatif lebih sustainable atau jangka panjang. Karena seiring berkembangnya manusia, populasinya pun juga akan makin bertambah banyak, maka orang-orang ini akan membutuhkan makan. Dan itu adalah kebutuhan hari-hari. Maka saya memutuskan untuk bergerak di bidang perikanan ini karena tingkat sustainable-nya itu lebih jangka panjang ketimbang bisnis-bisnis lainnya. Untuk di Jogja ini, khususnya ikan lele ataupun ikan nila, itu memang kebutuhannya masih sangat tinggi. Dan petani lokalnya pun sebenarnya masih kurang sanggup untuk memenuhi kuota itu. Nah, maka dari itu, kita harus mengembangkan lagi local pride ya, teman-teman. Jadi, kita kalau bisa dengan petani lokal, kita harus memenuhi kebutuhan lokal kita sendiri dulu. Karena saya juga ingin menciptakan pasar sendiri dengan artian saya menjual ecer. Dan yang kedua, kalau sektor bibitnya, saya juga melayani pengiriman DIY dan Jateng. Buat teman-teman yang lagi sedang menjalankan budidaya ikan, sekarang kita bisa membuat semenarik mungkin dengan penataan layout-layoutnya. Karena nantinya layout itu akan membuat mood kita akan terbangun gitu, dan kita akan menikmati perjalanan. Dengan kita berbudidaya ikan itu kita efektifnya jam kerja itu hanya sekitar 4 jam per hari saja. Dalam artian bisa kita sambi dengan pekerjaan lainnya. Karena sangat tidak banyak menyita waktu. Layoutnya itu harus tertata dulu dengan benar. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya akan berimbas pada urutan kita pemberian pakan atau urutan kita akses atau kita kuras kolam itu seperti apa. Nah, itu yang harus dipikirkan. Oke, buat teman-teman yang lagi memulai wirausaha, nikmati saja prosesnya, karena dari proses itu nantinya akan menjadi cerita. Nantinya akan menjadi pengalaman yang saya rasa itu pengalaman yang tidak ternilai harganya. Saya rasa setiap lini bisnis itu ada lika-likunya masing-masing. Ada naik turunnya, fluktuasinya itu pasti ada. Artinya selalu improvement. Dari setiap bulan, dari setiap tahun itu melakukan improvement. Agar apa? Agar kita tidak stuck di stage itu. Buat teman-teman yang ingin berbudidaya atau sekedar bertanya-tanya, bisa datang ke Sidokartofish yang mungkin bisa dikunjungi juga di akun Instagramnya Sidokartofish, atau bisa juga WA di nomor pribadi saya untuk kita sekedar belajar bareng lah. Karena pada dasarnya saya pun sampai sekarang juga masih belajar. Oke, nama saya Yuriko Maulana. Saya adalah petani ikan nila dan ikan lele, dan saya bangga terhadap profesi saya karena saya adalah rantai pertama atau memproduksi lauk pauk yang akan teman-teman nikmati nantinya setiap rumah. Impian saya mempunyai atau memiliki food estate. Jadi semacam pilot project gitu ya. Jadi buat teman-teman generasi-generasi muda itu bisa turut andil mencurahkan tenaganya di situ untuk kepentingan kita bersama. Karena sebagaimana yang kita tahu, kita lagi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang, kita harus mempersiapkan pangan yang baik buat para generasi-generasi selanjutnya. Memperbaiki gizi dulu dari generasi-generasi penerus kita nantinya. Agar apa? Agar menjadi generasi yang moncer atau gacor. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.